1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Mohon izin saya melaksanakan presentasi diseminasi di program kami. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada kami, serta Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Di sini kami akan menyampaikan sedikit ilmu yang kami dapat selama kami mengikuti program guru penggerak. Dan mohon izin juga untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan adalan atau sepatah dua kata-kata kepada kami sebelum kami melaksanakan tugas kami tentang diseminasi hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Semasa Pendidikan dan yang saya banggakan dan hormati juga yaitu CGB dari SD Nusa Tenggara. Di sini saya akan memberikan arahan atau tanggapan untuk ibu-ibu yang masuk dan CGB melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat melaksanakan tugas, semoga lancar dan hasilnya nanti bermanfaat untuk kemajuan satu lingkungan dan kemajuan dunia pendidikan pada umumnya. Demikian saja dari saya, selamat melaksanakan tugas, semoga lancar dan sukses dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bisa kita mulai, Pak? Baik, di sini kami dari calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar angkatan 19. Bisa diplay, Pak? Ya, ini profil kami sebagai guru penggerak di angkatan 19. Kami akan membawakan materi tentang diskriminasi. Yang pertama kali nanti materinya akan disampaikan dari rekan kami, Ibu Lara Yuni Silowati. Baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bu Lara bisa menyiapkan kami dari angkatan 11. Baik, konsep inti budaya positif bisa disampaikan oleh Ibu Lara Yuni Silowati. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Nusa Tenggara yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi guru penggerak yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Pada kegiatan kali ini nanti yaitu kami akan menyampaikan konsep inti budaya positif yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, yang keenam yaitu posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Next, Pak. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini terdapat 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Next, Pak. Kemudian yaitu bagaimana membuat paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, padahal dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda.
Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa setiap anak-anak itu mempunyai sifat yang unik. Misalkan mereka tumbuh di lingkungan yang sama, kemudian memiliki usia yang sama, tapi mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respons semua orang melihat hal yang sama, padahal dalam teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal dalam teori kontrol yaitu setiap semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalkan ada seorang anak yang datang terlambat ke sekolah, kebanyakan dari kita pasti langsung berasumsi bahwa tindakan anak itu adalah salah. Padahal dalam teori kontrol, anak itu terlambat sekolah pasti mempunyai alasan yang jelas, dan itu perlu kita melakukan restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur seseorang. Jadi seseorang berubah itu atas kendali mereka sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Padahal dalam teori kontrol bahwa model berpikir menang-menang. Jadi seperti ini. Misalkan kita berhasil mempengaruhi orang lain, kita merasa menang. Dan apabila orang yang berhasil dipengaruhi merasa kalah, itu stimulus yang salah. Padahal yang benar adalah kita sama-sama mempunyai win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa menang dan juga merasa kalah. Next slide. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin. Apa yang kira-kira muncul dalam benak Bapak Ibu dengan kata disiplin? Tepat waktu bisa. Apalagi mungkin menempatkan sesuatu pada tempatnya bisa. Kebanyakan dari kita itu pasti mengartikan bahwa disiplin itu erat hubungannya dengan suatu aturan, tata tertib, pemberian hukuman seperti itu, ya. Atau disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ pasti ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin kuat di sini adalah disiplin diri yang dimiliki secara motivasi internal atau motivasi dari diri kita sendiri. Apabila kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, itu nanti kita membutuhkan motivasi eksternal. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Nah, itu sejalan dengan teori disiplin positif yang dikemukakan oleh Diana Gosen, menyampaikan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next slide.
Poin selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Dalam budaya positif, nilai-nilai kebajikan itu ada 6. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian keterampilan diri, kemudian ada 9 pilar karakter, kemudian ada keterampilan hidup. Next, Pak. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu mengenai tentang makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu hubungannya dengan rasa diterima, dipedulikan, bergaul, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Itu hubungannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan itu berhubungan dengan ingin bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Untuk lebih jelasnya misalkan seperti ini, ada kasus siswa kelas 4 yang bernama Agus itu suka mengambil makanan temannya dengan paksa. Kemudian ada teman-temannya laporan kepada gurunya. Terus gurunya cara mengidentifikasi untuk mengatasinya bagaimana? Langkah yang dilakukan guru tersebut adalah yang pertama melakukan restitusi kepada Agus, kemudian menstabilkan identitas Agus, kemudian mencari jawaban alasan dari Agus melakukan hal tersebut. Apabila jawaban Agus adalah ia merasa lapar karena ibunya tidak membawakan bekal untuk Agus, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Beda lagi kalau misalkan Agus menjawab saya senang tuh karena kalau saya ngambil makanan teman saya, teman-teman saya tidak memperhatikan saya, kayak istilahnya caper gitu ya. Itu berarti kebutuhan dasar yang dilakukan si Agus adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau misalkan jawabannya Agus saya senang tuh kalau mengambil makanan teman saya merasa hebat, saya merasa ditakuti oleh teman-teman saya, maka kebutuhan dasar Agus adalah penguasaan. Kemudian apabila jawabannya Agus adalah saya bosan tuh bekal yang dibawakan ibu saya lauknya tempe terus setiap hari. Nah, kalau seperti itu berarti penguasaan kebutuhan dasar yang dibutuhkan Agus adalah kebebasan. Kemudian kalau jawaban aku senang kok Bu ngambil bekal temanku karena senang aja lihat mereka. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan Agus adalah kesenangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Marina Fitriana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Dara yang telah membawakan materi mengenai tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini saya mau melanjutkan yaitu posisi kontrol tubuh. 5 posisi kontrol tubuh. Kenapa seperti itu? Kita sebagai
sebagai seorang guru kita juga harus memiliki atau mempunyai kemampuan untuk mengontrol. Di sini saya akan menyampaikan 5 aspek tentang posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Next, baik. Di sini saya mau menyampaikan atau memberikan penjelasan mengenai satu demi satu posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu tentang menghukum. Slide yang nomor 1. Baik, di sini sebagai kontrol menghukum biasanya seorang guru yang sudah bisa dikatakan sebelum munculnya restitusi, strategi restitusi biasanya sering kita memakai atau menggunakan kalimat atau penghukum. Di sini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kalimat-kalimat orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di sini biasanya murid akan merasa sangat tertekan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya dia akan berkata, ayo patuhi aturan saya, awas ya. Jadi ada sedikit ancaman, kamu selalu saja salah, seperti itu, seolah-olah menganggap anak itu benar-benar tidak ada gunanya. Berikutnya yaitu membuat merasa bersalah. Di sini aspek dari membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi belum tentu dengan kita itu menggunakan nada yang lembut, itu belum tentu akan memberikan rasa kenyamanan kepada siswa. Contoh di sini misalnya kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Meskipun lembut, namun maknanya yang diterima murid itu ternyata tidak mengenakan seperti itu. Next. Kemudian aspek yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi tidak akan menyakiti murid walaupun dengan kata-kata yang tajam, walaupun dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, bahkan mungkin dengan perlakuan, maka tidak akan melakukan seperti itu jika guru berperan sebagai teman. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi ini adalah teman, menggunakan hubungan baik. Contoh kalimatnya biasanya yang disampaikan seorang guru jika dia berperan menjadi teman adalah, ayolah bantulah ibu atau bapak ya. Kemudian di sini misalnya anak melakukan kesalahan, dibilangin 1-2 kali masih tetap ngeyel, biasanya seperti itu. Ayo bantulah ibu dengan bapak ya, seperti itu. Kemudian ayo ingat tidak bantulah bapak ibu supaya kamu tidak bertemu dengan baby lagi, seperti itu. Next, kemudian memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa dilontarkan seorang pemantau adalah peraturannya apa, kemudian apa yang kamu lakukan setelah kamu benar-benar menyadari bahwa kamu melakukan sebuah kesalahan. Next. Kemudian yang kelima yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita membuat kesepakatan seperti itu. Mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi tingkatan manajer di sini itu lebih tinggi karena manajer itu sudah meliputi berperan sebagai teman, kemudian berperan sebagai pemantau seperti itu. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Next. Itu
Itulah 5 kontrol yang ada pada guru. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Di sini saya mengambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap, tidak memakai saat upacara bendera. Nah, di sini ada beberapa penerapan 5 posisi kontrol guru yang bisa dikatakan tepat, ada juga yang kurang tepat. Contoh di sini yang 5 posisi kontrol guru sebagai hukuman yaitu biasanya hormat pada bendera selama 1 jam, kemudian mengangkat kaki 1 di halaman. Nah, seperti itu posisi kontrol yang seperti itu yang memang saat ini harus segera kita hilangkan karena masa-masa seperti itu adalah masa-masa orde lama. Saya pun juga pernah mengalami mungkin seperti itu waktu zaman kecil. Meskipun begitu, dulu juga anak-anak juga tidak takut karena memang kondisi saat itu tidak lepas dari yang namanya hal-hal semacam itu. Kemudian yang kedua, sebagai kontrol, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, ini merupakan membuat posisi merasa bersalah. Next. Kemudian guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Kalimat berikutnya, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, di sini menerapkan bahwa posisi kontrol guru sebagai teman. Berikutnya, sebagai kontrol pemantau yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kalimat-kalimatnya seperti itu. Setelah upacara, kamu beri atribut demokrasi dan jangan diulangi lagi ya. Di sini selain guru menegur, guru juga memberikan solusi. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini seorang guru juga memberi keleluasaan, memberi kesempatan untuk anak-anak memperbaiki kesalahannya. Gitu. Next. Baik, nah sekarang bisa kita jawab secara lisan ya. Di sini saya ada 6 pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, saya minta tolong Pak Hendra untuk menjawab ya. Ayolah bantu Bapak Ibu kali ini, termasuk posisi kontrol apa Pak? Sebagai teman guru. Baik, terima kasih, betul ya, sebagai teman. Kemudian yang kedua, boleh Mbak Alan bisa menjawab. Kamu tahu kesalahan kamu buat ini sangat fatal. Ada kalimat fatal ya. Membuat merasa bersalah. Betul sekali. Di sini kalimat-kalimat bapak atau ibu guru ada kalimat kamu buat ini sangat fatal. Itu menyatakan bahwa posisi kontrol yang dilakukan itu adalah membuat merasa bersalah. Baik, yang ketiga bisa semuanya menjawab. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mau mengerjakan. Kira-kira posisi kontrol guru apa dia? Oh iya, betul sekali, memantau. Next, yang keempat, tidak apa-apa, dulu Bapak Ibu juga sering melakukan kesalahan. Kira-kira posisi kontrol apa? Baik. Kemudian yang kelima, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Baik, terima kasih sekali. Kemudian yang terakhir, kan sudah pernah dengar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mendoktrin, iya betul sekali, karena mendoktrin anak bahwa kamu tidak pernah merasa benar. Kira-kira yang harus dibilangi yang saat ini Bapak Ibu guru alami yang mana Bapak Ibu? Betul sekali, dan menghilangkan juga posisi-posisi di mana kita bisa melukai hati anak. Tidak lepas dari penyampaian di modul kami tentang Ki Dewantoro bahwa seorang guru itu adalah seorang penuntut, maka dia akan harus menghambakan diri kepada murid. Bukan berarti kita menuruti semua keinginan murid, tidak, karena murid anak-anak memiliki potensi yang berbeda-beda di mana kita harus menuntunnya, membawanya ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang anak-anak memiliki saat itu. Next. Kemudian setelah posisi kontrol, sekarang kita pembentukan keyakinan kelas. Nah, dari beberapa posisi kontrol itu tidak lepas dari kita harus memiliki beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa? Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan dia bukan sebuah perintah atau sebuah larangan, tetapi pernyataan yang bersifat
bersifat universal. Dibuat dengan pernyataan yang positif, tentunya hal-hal yang baik, hal yang membangun, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang lebar. Tapi anak nggak tahu maksudnya, cukup singkat, pada jelas, tapi anak paham. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas pun juga harus terlibat di dalamnya. Seperti misalnya ini ada sedikit contoh dari keyakinan kelas, saling menghormati dan menghargai. Kecil sedikit tetapi anak-anak paham. Next, kita lihat sedikit video tentang keyakinan kelas yang sudah berjalan di SD kita. Seorang guru sedang membuka pelajaran dengan salah. Membangkitkan antusias karena terkadang siswa itu sudah lelah, sudah letih. Nah, untuk membangkitkan antusiasnya harus inovatif, membuat sesuatu agar bisa bangkit kembali lebih semangat. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, kita juga harus memberikan penjelasan tentang pengertian kesepakatan kelas. Meskipun secara tidak sadar anak-anak mungkin sudah melaksanakan, sudah mengetahui, tetapi tetap kita harus menjelaskan maksud dan tujuan apa yang akan kita sampaikan ke anak. Baik, next sekarang kita lanjut ke
segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini murid memang harus mulai ditanamkan tentang kemandirian, tentang tanggung jawab seperti di profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk segitiga restitusi sendiri di sini memiliki 3 komponen pokok. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Adapun beberapa yang terdapat di aspek di segitiga restitusi di sini adalah adapun kalimat-kalimatnya seperti yang sudah disampaikan di slide awal tadi. Contoh misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tidak boleh semata-mata mendoktrin anak bahwa kamu salah. Kita harus memberi peluang, memberi kesempatan kepada si anak untuk menyatakan alasan apa sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga bisa menanyakan dengan strategi segitiga restitusi seperti nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Berhubung anak tersebut sedikit melanggar peraturan, maka kita flashback lagi nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah di sini anak tidak akan merasa ditekan, anak tidak merasa dipersalahkan, tetapi meminta kita flashback kepada anak untuk mengingat-ingat kesepakatan apa yang telah dibuat. Lalu ketika si anak itu mengetahui dan mengingat, dia akan secara sadar mengetahui oh iya berarti aku itu memang benar-benar salah seperti itu. Next, kemudian pengertian menstabilkan identitas di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Contoh di sini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Karena meskipun kita guru, kita tidak serta-merta selalu benar. Meskipun kita guru tidak serta-merta bahwa anak itu tidak mempunyai nilai apapun, tidak. Bahkan kita jika mau menyadari atau kita mau mengevaluasi, sebenarnya kita itu banyak belajar banyak tentang diri siswa tersebut. Kalimat berikutnya yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Itu benar, baik anak maupun guru sekalipun. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi dengan demikian itu anak tidak merasa takut, tetapi anak nanti justru akan mendapat pembelajaran dari hal-hal yang telah dia lakukan. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tentang apa yang telah dilakukan anak tersebut berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan apa? Di sini adapun kalimat-kalimat yang tertera pada validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah di sini kita sudah memberi kesempatan kepada anak untuk menyatakan tujuan atau maksud dia melakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya contoh anak-anak membentak temannya. Meskipun dia salah di mata kita, tetapi kita tidak menyalahkan dia, justru kita seolah-olah memberi apresiasi kepada anak. Meskipun kamu marah, kamu tuh bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak, meskipun kamu kecewa, kamu hanya membentaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga ya akan hal-hal yang kamu lakukan, atau kamu harus bangga telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Dan yang terakhir, kamu mempertahankannya karena kamu merasa itu adalah hal yang sangat penting bagimu. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita sudah memberikan kesempatan kepada anak bahwa apa yang dia lakukan semuanya berdasarkan ada alasannya. Yang kedua yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rana di depan tadi. Apa itu termotivasi secara intrinsik? Di sini kita bisa melontarkan beberapa kalimat kepada anak-anak seperti apa keyakinan kelas kita. Nah, kemudian seperti video yang sudah kita tonton tadi, ada beberapa keyakinan yang kita ambil bersama-sama dengan anak. Kita melibatkan anak untuk melakukan hal-hal yang membawa kelas kita lebih maju.
Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama seperti itu. Kita flashback ulang setiap anak ada membuat kesalahan, tidak harus kita menjelaskan, kamu salah karena seperti ini, tidak. Kita flashback aja lagi ke kelas, kesepakatan apa yang kita buat bersama. Setelah dia mengakui, oh kesepakatan ini bukan apa kamu melakukan atau melanggar kesepakatan kita secara bertahap, karena itu akan mempunyai rasa kesadaran sendiri bahwa memang apa yang dia lakukan itu memang salah. Dan poin yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi kita pasrahkan semuanya ke anak. Kita beri kebebasan seluas-luasnya untuk anak untuk mengaplikasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, mau dibawa kemana kelas kita. Kita mengajak semua murid, jadi bukan hanya kita sendiri yang mengaturnya, tetapi kita melibatkan semua murid karena anggota kelas adalah guru dan murid. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari situ tadi, dari beberapa kalimat-kalimat itu, maka anak nanti akan bertanggung jawab. Saya sudah mengatakan Bu Guru bahwa nanti aku akan menjadi seperti ini, maka dia akan berusaha mewujudkan apa yang sudah dia sampaikan kepada guru tersebut. Next. Baik. Demikian Bapak Ibu untuk materi yang kami sampaikan mengenai 5 kontrol guru, kemudian tentang keyakinan kelas. Untuk materi presentasi hari ini kita mendapat kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Presentasi hari ini saya rasa cukup selesai, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita. Nah, di sini pentingnya restitusi sudah saya sampaikan, 5 kontrol guru sudah saya sampaikan, kemudian tentang keyakinan kelas sudah kami sampaikan. Dari beberapa presentasi yang sudah kami sampaikan, barangkali waktu untuk pertanyaan kami berikan dan akan kami jawab sesuai kemampuan kami. Itu, terima kasih. Monggo yang mau bertanya silakan. Ibu silakan Ibu. Terima kasih setelah mendengarkan tadi yang dipaparkan dari beliau-beliau berdua. Kami akan menanyakan sumber ya tadi yang disampaikan, dan andaikan itu semuanya bisa kita laksanakan sangat baik kami. Saya ingin bertanya ini, yaitu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita ya. Terima kasih. Demikian saja pertanyaan saya. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi Ibu Kepala Sekolah tadi memberikan pertanyaan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah kita. Baik, saya akan berusaha menjawab sebisa saya. Seperti yang sudah berjalan di SD kita sudah menjalankan beberapa hal positif atau beberapa kegiatan rutin setiap waktu yang sudah kita terapkan dan sudah berjalan sampai detik ini. Yang pertama seperti 5S. Apa itu Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Alhamdulillah guys, semuanya sudah kita laksanakan, baik guru dengan guru, guru dengan karyawan, guru dengan murid, murid dengan murid. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Kita sesekali juga bersapa, bersalam dengan anak-anak. Kemudian meskipun bukan di jam pembelajaran, kita juga sering ngobrol santai dengan anak-anak di luar jam sekolah. Dan itu juga merupakan budaya disiplin positif yang sudah kita canangkan di SD kita. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan baik seperti murojaah yang sudah kita laksanakan di setiap hari Selasa dan Kamis untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga kebiasaan yang baik pula seperti
Betul sekali. Itu secara fisik kita berupaya untuk menyehatkan badan anak-anak kita. Selain menurut Jumat, di setiap hari Jumat ada makan sehat, makan sayur, air minum, air sehat, seperti itu, senam sehat, jalan sehat, itu juga upaya di SD kita. Barangkali ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Rara Yuni, silakan. Baik, saya akan menambahkan dari Bu Marina tadi bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah, selain yang sudah disebutkan oleh Bu Marina tadi, antara lain dengan kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah, kemudian bisa juga dengan menerapkan kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra di sekolah itu bisa menciptakan budaya positif sekolah. Contohnya kegiatan ekstra pramuka, kemudian ekstra BTA, itu salah satu penunjang budaya positif di sekolah kita. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Ya, Bu Fatimah, ada yang ditanyakan? Monggo. Kepada Bu Rara, saya mau tanya bahwa tadi sudah diterangkan dengan jelas, tapi kok masih ada sedikit saya kurang paham. Kalau dulu itu adanya itu tata tertib sekolah, misalnya datang tepat waktu, rambut tidak boleh disemen dan sebagainya. Tapi kok sekarang ini ada itu tadi Bu Rara menjelaskan tentang keyakinan kelas. Tolong dong jelaskan lagi yang segamblang-gamblangnya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Fatimah. Pasti untuk sekarang nanti banyak yang bingung ya. Kalau sekarang keyakinan kelas itu ya. Kalau zaman dulu kan adanya cuma peraturan kelas, tata tertib seperti itu. Karena sekarang kita mengacu pada kurikulum merdeka yang mana kita sebagai pendidik itu berupayakan untuk beralih ke hal yang positif. Kalau zaman dulu tata tertib peraturan itu kesannya negatif ya. Kalau sekarang diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tetap berasal dari peraturan kelas, tetapi kalau untuk keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dan universal. Misalkan kalau untuk peraturan kelas itu masih menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Fatimah, yaitu dilarang makan di kelas, terus dilarang berisik di kelas atau dilarang mencontek seperti itu. Kalau untuk keyakinan kelas itu lebih diglobalkan, misalkan nanti tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh mengganggu teman di kelas. Nah, itu untuk keyakinan kelas itu dimasukkan ke dalam saling menghormati. Seperti itu, karena saling menghormati itu sudah mencakup tadi datang tepat waktu, kemudian tidak mengganggu teman di kelas seperti itu. Itu masuk ke dalam aspek saling menghormati. Seperti itu Bu, untuk keyakinan kelas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, monggo Pak Adri. Terima kasih untuk keyakinan kelas sudah dijelaskan cara-caranya. Terus yang selanjutnya itu langkahnya, penerapannya ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat. Dan saya tanyakan bagaimana langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas itu dapat diyakini oleh semua warga kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri untuk pertanyaannya. Bagaimana langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas? Nah, untuk menyusun keyakinan kelas, yang pertama kali adalah kita komunikasikan antara warga kelas dulu, antara guru, antara murid, kita kumpulkan satu, kita saling berdiskusi, kita saling urun rembuk. Apa ya kira-kira kesepakatan kelas kita agar kelas kita menjadi kelas yang nyaman, kelas yang kondusif, kelas yang positif untuk pembelajaran. Nah, kemudian setelah kita berdiskusi, berurun rembuk tadi, kira-kira keyakinan apa saja yang ingin kita sepakati. Misalkan si A ingin saya usul Bu, misalkan datang tepat waktu, boleh. Kemudian misalkan si B usul ini Bu, tidak boleh membuang sampah di kelas, boleh. Jadi semua aspirasi dari warga kelas itu kita tampung, kemudian kita sortir, kita pilih
misalkan ada yang sama, jadi kita kelompokkan. Misalkan kemudian begini, apabila dalam tadi kesepakatan kelas itu pasti anak-anak itu nulis tidak boleh atau dilarang. Nah, itu untuk keyakinan kelas tidak boleh. Kalau untuk keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh terlambat. Kemudian kita ubah menjadi hadir tepat waktu. Kalau misalkan tidak boleh membuang sampah di kelas, kita ubah, ya betul, menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Untuk keyakinan kelas itu intinya tidak perlu terlalu banyak, yang penting singkat tetapi menyeluruh, sifatnya universal, seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kami, saya, Pak Yudi Selati dan juga rekan saya, Ibu Mahirna Fitriana. Kami selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya kepada Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan pada siang hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan kepada anak didik kita nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari saya ingin memberikan sedikit umpan balik dari pemaparan teman-teman Bu Rara Yuni sama Bu Nana tadi. Saya bisa mendapatkan beberapa ilmu, antara lain disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Semoga semua ilmu yang diberikan atau ilmu yang ditularkan kepada kami tadi bisa menjadikan kemajuan atau menambah wawasan dalam kami mendidik anak didik kami menjadi lebih baik dan lebih membawa dampak positif ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah dilibatkan dengan pemaparan ilmu yang luar biasa oleh Ibu Rara Yuni Silawati dan juga Ibu Mahirna Fitriana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Saya mendapatkan ilmu baru tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, positif kontrol, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Yang nantinya akan saya terapkan dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran lebih berkualitas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.